Pernah nggak sih Anda debat kusir cuma gara-gara arti satu kata? Nah, ternyata pertanyaan sederhana itu udah jadi pusat kajian tradisi intelektual yang umurnya ratusan tahun. Hari ini, kita bakal bongkar bareng arsitektur makna dalam pemikiran Arab klasik, sebuah sistem canggih yang disebut dalalah. Ini nih pertanyaan dasarnya, mulai dari obrolan kita sehari-hari sampai penafsiran hukum yang paling krusial. Gimana coba caranya kita bisa yakin kalau yang saya ucapkan itu sama persis dengan yang Anda pahami? Coba kita lihat ayat ini ya. Kelihatannya simpel kan? Tapi buat para ahli hukum, kata tangan itu bisa jadi sumber perdebatan yang panas. Maksudnya sampai pergelangan tangan aja, atau harus ikut sikunya. Dalam konteks hukum Tuhan, presisi kayak gini tuh bukan cuma soal teori, tapi konsekuensinya di dunia nyata itu wah besar banget. Jadi gimana para pemikir klasik ini ngatasin ambiguitas bahasa? Mereka nggak main kira-kira, tapi mereka mengembangkan sebuah ilmu yang luar biasa, namanya dalalah. Nah, ini peta jalan kita buat memahaminya. Kita mulai dari masalahnya, kenalan sama ilmunya, kita bedah 3 cara pemaknaan, lihat gimana ini dipakai dalam hukum, dan terakhir kita bakal lihat kenapa sistem ini jenius banget. Oke, pertama-tama ayo kita pahami dulu kenapa sih ilmu ini jadi penting banget. Sebenarnya masalah apa yang mau dipecahkan oleh para ahli dengan kata-kata? Buat para ahli hukum Islam, atau yang biasa disebut usuliyun, ini tuh serius banget. Bukan sekedar latihan intelektual. Mereka percaya bahwa tugas mereka adalah mengekstrak hukum Tuhan dari teks suci. Salah tafsir sedikit saja bisa beda antara mana yang halal dan mana yang haram. Ambiguitas bahasa jadi tantangan terbesar mereka. Nah, buat menavigasi medan perang makna yang rumit ini, mereka nggak cuma ngandelin intuisi. Mereka membangun sebuah sistem yang presisi untuk membedah makna. Inilah yang kita kenal sebagai dalalah atau ilmu signifikasi. Jadi, apa sih dalalah itu? Intinya sih simple, gimana satu hal bikin kita ngerti hal lain. Asap, ya artinya ada api. Awan gelap, wah kayaknya mau hujan. Dan kata-kata itu menandakan ide. Dalalah adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara penanda dan apa yang ditandainya itu. Yang keren tuh cara mereka mulainya. Sebelum menganalisis bahasa, mereka petakan dulu semua jenis tanda yang ada di dunia ini. Mereka singkirin dulu tanda-tanda yang kita pahami pakai logika murni, kayak tulisan yang pasti nunjukin ada penulisnya. Terus, mereka singkirin juga tanda-tanda dari kebiasaan, kayak awan yang menandakan hujan. Nah, yang tersisa inilah fokus utama mereka. Tanda konvensional, yaitu kata-kata, yang punya makna karena kita semua sepakat begitu. Oke, setelah bahasa jadi fokusnya, langkah berikutnya apa? Mereka membongkar gimana persisnya sebuah kata itu bisa menghasilkan makna. Dan ternyata ini nggak sesederhana kelihatannya. Ada lapisan-lapisannya. Lapisan pertama namanya mutabakoh. Ini makna yang paling lugas, paling lengkap. Anggap aja ini definisi kamus yang utuh. Waktu Anda bilang rumah, yang Anda maksud ya seluruh konsep bangunan tempat tinggal itu, lengkap dengan atap, dinding, dan lantainya. Berikutnya, ada tadamun atau inklusi. Di sini, kata yang sama menunjuk ke sebagian aja dari makna utuhnya. Misalnya, Anda bilang, atap rumah ini bocor. Anda kan pakai kata rumah, tapi yang Anda maksud cuma salah satu bagiannya aja, yaitu atap. Maknanya terkandung di dalam definisi yang lebih besar. Dan yang terakhir, ini yang paling canggih, namanya iltizam. Ini adalah makna yang nggak tertulis di definisi, tapi secara logika pasti nempel sama makna itu. Gini deh, kalau saya jual rumah ke Anda, secara otomatis saya juga jual kuncinya kan? Kata kunci itu nggak ada dalam definisi rumah, tapi kepemilikan kunci adalah konsekuensi logis dari punya rumah. Nah, itulah iltizam. Slide ini ngerangkum semuanya dengan sempurna pakai kata manusia. Makna utuhnya, mutabakoh adalah hewan yang berpikir. Tapi kita juga bisa pakai kata manusia buat nunjuk ke sifat hewannya aja atau sifat berpikirnya aja, itu tadamun. Dan secara logika, kalau sesuatu itu hewan yang berpikir, berarti dia mampu belajar. Nah, kemampuan belajar ini adalah iltizam. Kebayangkan, satu kata doang tapi lapisannya ada 3 dan semuanya presisi. Baik, sekarang kita udah punya alat bedah makna ini. Yuk kita balik lagi ke dunia para ahli hukum dan logika, dan lihat gimana mereka menggunakan lapisan-lapisan makna ini untuk mendapatkan kejelasan. Disinilah para ahli hukum bikin satu pembedaan yang krusial banget. Mereka sadar kalau sebuah kata itu punya makna potensial atau konseptual, semua kemungkinan arti yang ada di kamus.
Tapi dalam percakapan nyata, yang paling penting itu makna intensional, yaitu satu makna spesifik yang sebenarnya dimaksud oleh si pembicara pada saat itu. Perbedaan antara makna di kamus dan maksud si pembicara ini membawa kita ke sebuah ide yang lebih besar dalam ilmu bahasa, yang relevan banget sampai sekarang. Bedanya antara bahasa sebagai sistem aturan yang abstrak dan bahasa sebagai alat komunikasi yang hidup. Ini adalah perbedaan antara al-wad, yaitu kode bahasa, semacam tata bahasa dan kamus, dengan al-istiqmal, yaitu penggunaan nyata kode itu dalam obrolan sehari-hari. Gampangnya gini deh, al-wad itu aturan main catur, sementara al-istiqmal adalah semua pertandingan catur yang pernah dimainkan. Aturannya tetap, tapi cara mainnya bisa tak terbatas dan dinamis. Nah, sekarang mari kita satukan semua kepingan puzzle ini. Kita udah lihat masalahnya, alatnya, dan cara pakainya. Gimana semua ini bisa menyatu jadi sesuatu yang lebih dari sekedar aturan, tapi sebuah sistem yang hidup dan jenius? Ini dia gambaran besarnya. Menurut para pemikir ini, vitalitas atau daya hidup bahasa Arab itu nggak bergantung pada satu hal saja, tapi pada 3 serangkai yang bekerja bareng. Konvensi, al-wadah, yaitu kesepakatan kita soal makna, derivasi, ishtikak, kemampuan untuk menciptakan kata-kata baru dari akarnya, dan signifikasi, dalalah, sistem presisi untuk menafsirkan makna. 3 pilar ini adalah mesin yang bikin bahasa terus hidup dan beradaptasi. Jadi kita kembali ke pertanyaan awal, tapi sekarang dengan pemahaman yang jauh lebih dalam. Sistem kuno Dalala ini mengajarkan kita bahwa makna itu bukan barang mati yang terkunci di dalam kamus. Makna adalah sebuah tarian dinamis antara kata-kata yang kita pakai dan niat yang kita bawa saat mengucapkannya. Jadi, lain kali Anda berbicara, coba tanyakan pada diri sendiri, seberapa banyak makna yang hidup dalam kata-kata Anda dan seberapa banyak yang hidup di dalam diri Anda.